Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamidun ar-raki'una as-sajidun wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah salat subuh yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada subuh ini kita masih bisa hadir di masjid ini dalam upaya untuk salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan langkah kita, upaya kita untuk hadir pada kesempatan ini menjadi amal soleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga menyampaikan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena kita yakin bahwa atas petunjuk beliaulah sehingga hidup kita bisa seperti saat sekarang ini. Dan alhamdulillah kita baru saja beberapa hari atau kurang lebih 1 pekan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah saum bulan suci Ramadan, ditutup dengan Idul Fitri. Walaupun Idul Fitrinya pada tahun ini ada 2 gelombang, ada gelombang pertama dan gelombang kedua. Itu mirip-mirip dengan haji lah. Kalau haji kan ada juga gelombang pertama langsung ke Madinah, gelombang kedua langsung ke Mekah. Jadi tentu perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Kenapa? Ya memang manusianya yang mau berbeda. Jadi kita maklumi saja. Tidak perlu kita cari-cari kesalahannya. Yang penting semuanya bisa beridul fitri. Dan itu indahnya beridul fitri di Indonesia. Karena makan opornya itu agak lama. Jadi kita nikmati saja budayanya itu. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang di luar negeri mungkin tidak senyaman dengan kita, seperti saudara-saudara kita yang sedang perang di mana di Gaza, kemudian yang di Iran. Walaupun orang Iran ya tidak stres menghadapi perang, berbeda dengan orang Amerika atau orang Israel, mereka stres. Kalau orang Iran masih tetap jualan di pasar. Dan yang menarik lagi di sana, harga-harga tidak naik. Bensin masih tetap, listrik juga masih tetap harganya. Listriknya di sana satu rumah paling 20.000, 50.000. Ya, bensinnya juga murah. Kemudian gasnya juga nggak repot, mereka itu beli gas dengan pakai tabung yang 12, tabung yang 7 kilo atau yang 3 kilo. Kenapa? Karena itu gasnya selang yang masuk ke rumah. Tinggal dia putar, nyala itu dan tidak dibatasi. Kalau kita orang lain perang, imbasnya kita. Ya, MBG ditutup 1 hari, ya. ASN, WFH 1 hari, ya. Apalagi itu. Yang lain-lain mungkin saja nanti akan naik. Padahal bukan kita yang perang. Jarak kita antara Iran dengan
Indonesia, kemudian Amerika dengan Indonesia itu sangat jauh. Kayaknya belum ada balistik yang bisa sampai dari Iran ke sini, ya terlalu jauh. Ya, tetapi imbasnya itu kita terasa. Jadi itulah yang terjadi di negeri kita. Bukan kita yang perang, tetapi tentara kita yang meninggal. Kan begitu ya. Ya, kan aneh itu. Ya. Israel hancur itu rumahnya, tapi yang diekspos yang meninggal itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Ya, itu orang Cimahi Pak ya. Orang Cimahi. Nah, coba aja bayangkan itu. Kita tidak mendukung siapa-siapa, tapi kita yang korban. Ya, tidak mendukung Iran karena takut itu Syiah, Ali Khamenei, kemudian sekarang anaknya Mujtaba. Kita tidak dukung juga Amerika. Kenapa? Karena Amerika katanya itu Sunni. Dan Israel bukan juga Sunni, bukan juga Syiah. Tapi kita yang di Indonesia yang korban. Udah tiga yang nggak salah, bentar, 2 Pak ya. Ya, 3 yang luka. Bayangkan nanti kalau itu agak panjang perangnya, ya, sampai nanti musim panas. Kalau musim panas ya pasti Jazirah Arab yang menang. Ya, kenapa? Panasnya itu 50 derajat Pak. Ya, saya kira Amerika juga akan kewalahan dengan panasnya. Ya, kecuali tentara Israel yang udah biasa. Nah, jadi itu bulan-bulan Juli, Agustus. Kalau diperpanjang itu kita bisa lihat saja nanti. Ya, jadi dunia saat sekarang ini tidak baik-baik saja. Ya. Dan yang membuat dunia itu tidak baik-baik saja adalah manusianya itu sendiri. Itulah yang dikhawatirkan oleh malaikat. Sebelum Allah menciptakan manusia itu, malaikat sudah mengatakan, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan terbukti sekarang ini berapa itu nyawa yang melayang dengan perang yang kurang lebih 1 bulan. Berapa bangunan yang sudah hancur dan fasilitas yang hancur, yang tidak berdosa juga habis. Dan yang memulainya semua itu bukanlah kita bisa lihat siapa yang memulai peperangan itu. Siapa yang duluan membunuh anak-anak? Kan Amerika dan Israel. Amerika dan Israel. Jadi mereka yang memulai. Yang ngebom jembatannya Iran juga Israel. Membom itu pendidikannya juga Amerika dan Israel. Jadi kita tidak bisa, mungkin kita berpikir macam-macam, tetapi kita bisa lihat secara nurani, akal bijak, kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang keliru. Terlepas dari paham-pahamnya itu yang mungkin kita tidak setuju. Ada yang tidak senang karena Iran itu lebih Yahudi daripada Yahudi. Tapi kalau Yahudi kan tidak sholat, mereka sholat. Mereka juga haji, mereka juga tawaf. Ya, kalau Syiah itu ada yang kafir, memang ada yang kafir. Ada yang dikafirkan oleh orang Syiah, ada yang dikafirkan juga oleh orang Sunni. Di Indonesia ada juga Syiah di Kalimantan itu sholatnya sekali sehari langsung 17 rakaat gitu. Ya di Rapel itu, UFH itu. Ya. Saya udah pernah minta ke teman itu carikan dalilnya itu. Kalau ada dalilnya daif juga nggak apa-apalah.
kalau ada dalilnya. Tapi sampai sekarang nggak dikirim-kirim itu dalilnya ke saya. Ya, saya bilang saya tidak fanatik ke Syiah, saya tidak membela, saya juga tidak terlalu fanatik ke Sunni, tapi ya yang penting itu kan kita berislam, ya berislam. Sunni ada kelemahannya, Syiah juga ada kelemahannya. Ya, yang menurut saya tidak sesuai dengan pemahaman saya, dalil yang dia kemukakan, mau Sunni mau Syiah, ya saya tolak. Saya tolak. Kenapa? Ya buat apa saya belajar lama-lama kalau hanya mengekor? Ya, saya tidak terlalu nggak pinter, tapi yang penting yang saya pelajari, oh seperti ini, kemudian ini dipahami oleh Sunni, ya udah saya ambil kalau memang itu dasarnya kuat. Nah, tapi ini umpamanya ada paham Syiah bisa memperkaya Islam dan itu tidak merusak Islam, ya kenapa kita tolak? Nah, kita tidak perlu jadi Syiah memperjuangkan Islam, kita juga tidak perlu jadi Sunni untuk memperjuangkan Islam. Karena Sunni Syiah itu hanyalah label, hanya itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Nabi. Itu hanya untuk mengadu domba kita dengan dua istilah itu atau tiga istilah itu. Ada Sunni itu kan mayoritas. Ada Syiah, kemudian ada Khawarij. Khawarij itu namanya sekarang Ibadiyah. Ibadiyah itu negara yang bermazhab Ibadiyah sekarang itu adalah Oman. Jadi kalau Bapak pergi ke Oman, itu Ibadiyah. Itu Khawarij yang dipoles jadi mutawassit, yang sedikit lunak. Itu Oman. Tapi negara Oman itu negara terbersih, rapi. Mungkin kalau mobil saya di sana, itu saya didenda tiap hari karena mobil saya kotor. Di sana kalau ada mobil lewat kemudian itu tidak bersih, itu ditahan dan didenda. Didenda, Pak. Kenapa? Karena di sana itu mobilnya harus rapi. Jadi seperti itulah Oman. Nah, untuk itu kita sekarang ini masih suasana Idul Fitri, Syawalan. Orang Indonesia Syawalan. Kalau di Mekah itu nggak ada Syawalan. Orang Mekah habis Idul Fitri langsung buka toko, jualan. Kalau kita mudik dulu. Kalau orang Mekah nggak ada itu Syawalan. Syawalan itu ya saumnya, bukan Syawalan keliling. Kalau kita itu budaya kita. Ya, bagi yang ada waktunya mangga-mangga saja, ya, tidak ada masalah. Nah, kemudian kita di Indonesia kalau habis Idul Fitri ya banyak budaya yang muncul, seperti Syawalan itu tadi. Ya, kemudian Idul Fitri itu sendiri artinya itu kan bukan Idul Fitri kembali kepada suci. Idul Fitri itu, fitr itu sarapan pagi. Kayak bapak-bapak ini udah beridul fitri nih. Nah, Id itu kembali, fitri itu sarapan pagi dari kata futur. Jadi bapak-bapak kalau habis sholat subuh di sini langsung dikasih ibu-ibu, nah itu fitri itu. Ya, jadi Idul Fitri. Maka kenapa disebut Idul Fitri? Karena selama 1 bulan kita nggak sarapan, diundurkan itu makannya, disahurkan. Nah, maka masuk Syawal, maka disebutkan Idul Fitri. Maka orang yang mau beridul fitri itu disuruh makan dulu kan, sunnahnya makan dulu. Kalau Idul Fitri, maka Idul Fitri itu waktunya harus agak siang sedikit. Jangan setengah 6, jam 6 udah sholat.
nggak ada waktu orang untuk ya sarapan pagi. Itu sunnahnya seperti itu. Seperti inilah, sholat sunat itu mana yang lebih baik, di masjid atau di rumah? Di rumah. Tapi kalau bapak-bapak sholat sunat dulu subuh di rumah, baru ke masjid, masih dapat nggak jamaah? Kan itu. Jadi kalau bapak sholat sunat sekarang di rumah, baru ke masjid, paling-paling bapak menemukan imam itu di akhir, sehingga kita pasti masbuk 2 rakaat kalau subuh. Nah, padahal kata Nabi, sholat sunatlah di rumah dulu, baru ke masjid. Tapi sekarang kita sholat sunat, yang dekat saja ke masjid bisa terlambat, apalagi yang jauh. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang menunggu jamaah itu kalau subuh harus lebih lama, lebih lama dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin ada orang mau sholat sunat di rumah dulu, baru dia datang ke masjid. Nah, sama Idul Fitri itu harus makan dulu. Tapi sempat nggak kita makan? Sempat ya, makan sahur dulu itu. Salah subuh udah langsung makan gitu. Iya. Kalau kita di Indonesia kan udah disiapkan sehari sebelumnya, itu opor udah dimasak kan. Ya. Ketupat udah siap gitu. Tinggal dipanasi. Nah, jadi sehingga tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi sunnahnya sebenarnya itu ya Idul Fitri harus lebih diakhirkan waktunya sedikit dibandingkan dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha harus lebih pagi. Kenapa? Karena orang saum dulu. Ya, kan sebelum Idul Adha harus saum dulu, sunnahnya saum dulu. Nanti setelah Idul Adha pulang baru makan. Nah, baru makan. Nah, itulah sunnah Rasul. Jadi Idul Fitri itu hakikatnya kembali kepada sarapan pagi. Sebagian mengatakan kembali kepada kesucian. Nah, kalau suci itu fitrah, fitratun. Ini fitri, kan beda kan? Fitri dengan fitrah. Nah, kan bukan Idul Fitrah, tapi Idul Fitri. Nah, kalau fitrah itu suci, fitri sarapan pagi. Ya, jadi beda itu. Kedengarannya hampir sama lah. Nah, hampir sama. Apalagi kalau kita orang Indonesia, fitri, fitrah apa sih bedanya? Kalau orang Arab tahu itu bedanya, Pak. Tahu. Kenapa? Karena bahasanya, dia pahami betul itu. Nah, kemudian di Indonesia kalau selesai Idul Fitri biasanya kan kita salam-salaman gitu. Kalau Nabi selesai Idul Fitri beliau bubar, bahkan Nabi mengatakan kita udah selesai Idul Fitri, yang mau dengarkan khutbah silahkan, yang mau bubar silahkan. Itu hadis Rasul. Hai sahabat-sahabatku, kita ini selesailah salat Idul Fitri. Bagi yang mau bubar silakan pulang. Tapi yang mau dengar nasihat silahkan tinggal. Ya, jadi enggak ya, bukan rukun salat itu. Ya, bukan rukun, maka ulama tidak menyepakati bahwa itu rukun salat. Ya, berbeda dengan Jumat. Jumat pun kan ada yang mengatakan seperti itu. Hanya ada yang mengatakan ya manfaatkan saja waktu itu, tetapi tidak bisa juga ditutup bahwa orang itu mau pulang. Kalau sakit perut ya pulang saja. Ya. Umpamanya ada orang yang punya kebutuhan mendesak, nggak apa-apa pulang saja. Yang penting sudah sholat. Ya. Penting sudah sholat. Ya. Kalau bubar semua, ya nggak usah ada khutbah gitu. Cukup
salatnya saja. Jadi kita seperti itulah yang disampaikan oleh Nabi waktu itu. Dan setiap Nabi setelah selesai Idul Fitri, beliau kalau ketemu orang baru mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya itu. Tapi kita kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, siamana wa siamakum, zakatana wa zakatakum, wa salatana wa salatakum. Nggak beres-beres itu. Ya, kenapa? Ya karena kita nggak punya ilmunya di situ. Nggak punya ilmunya. Disitulah pentingnya kita pelajari. Jangan kita ikut suasana, atau ya kita hanya asal dengar, asal lihat orang begitu kita juga ikut. Nabi itu hanya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Pendek itu, Pak. Tetapi maknanya itu luas. Taqabbalallahu minna wa minkum, apa artinya? Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Minna wa minkum, kami dan engkau sekalian. Masuk enggak saum di situ? Zakat masuk enggak? Baca Quran, tahajud, tarawih, iya. Jadi perlu enggak kita ungkap lagi siamana wa siamakum, salatana wa salatakum, zakatana wa zakatakum, tilawatuna wa qiraatana wa qira. Perlu enggak kita ungkap? Ini kan udah umum, mencakup secara keseluruhan. Apapun yang ibu dan bapak lakukan di bulan suci Ramadan itu masuk di dalamnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, kami dan engkau sekalian. Apapun yang kita lakukan. Nah, kalau kita sebut lagi salatana wa salatakum, itu namanya ditaksis, diperkecil maknanya. Nah, yang tadinya luas sekarang dipersempit. Nah, jadi malaikat udah nyatat seluruh, tapi tiba-tiba kita persempit, salatana wa salatakum, dihapus lagi tuh sama malaikat. Ternyata salah ini catatan ini. Kenapa? Karena dia sebut salatana wa salatakum, siamana wa siamakum. Nah, kenapa? Karena kita tidak pahami. Jadi simple. Kita ini kalau salam-salaman maunya yang panjang, tapi kalau salat tarawih cari yang pendek. Kan gitu kan? Ya. Kalau sudah Idul Fitri, salatullah wa siamana wa siamakum. Ya, enggak perlu sebenarnya itu. Cukup taqabbalallahu minna. Nah, yang mendengar jawabnya apa? Taqabbal ya karim, jangan amin. Taqabbal ya karim. Amin itu ya harus ada variasi lah. Harus ada variasi. Karena ini Idul Fitri, taqabbal ya karim, jangan amin gitu. Kata malaikat, ini luas sekali pengetahuannya orang ini, semua amin aja gitu. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum. Jangan juga Bapak ngomong taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ya kita bingung. Kenapa? Ini Bapak terlalu rakus nih. Ya. Dia yang mengucapkan, dia juga yang ngejawab. Kan begitu. Kan harus kita tahu itu. Oh, saya cukup taqabbalallahu minna wa minkum. Yang lain taqabbal ya karim, sama itu. Sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan seharusnya satu orang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, yang teman kita itu mengatakan taqabbal ya karim. Sudah. Simpel kan? Kalau itu yang dia amalkan, hidup kita itu simpel. Mengikuti agama itu tidak harus ribet, harus simpel. Kita saja itu yang memperumit agama. Nabi udah ajarkan yang simpel-simpel. Doanya kan banyak yang simpel-simpel. Tapi kita yang cari yang rumit-rumit.
Kenapa? Disitulah pentingnya kita memahami agama itu dengan ilmu, dengan baik, dengan dasarnya. Nah, kemudian ada minal aidin wal faizin. Saya pernah tanya orang, apa itu artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir batin, Pak. Ya dari mana minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin? Ya. Tahu nggak sejarahnya itu minal aidin wal faizin? Yang mengungkapkan atau yang membuat kalimat ini itu Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa di Syam sekarang ini, Damaskus dulu. Nah, Syam. Ketika dia jadi khalifah di tahun 99 atau tahun 100-an lah. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Konon itu masih ada darahnya Umar bin Khattab di situ. Nah, darah Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik jadi khalifah, yang pertama mereka datangi itu istrinya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Istriku. Karena istrinya itu kan keturunan Muawiyah. Dia keturunan kerajaan. Umar sekarang ini jadi khalifah. Supaya Umar tidak jadi beban, seluruh emas yang kamu simpan itu keluarkan dan simpan ke Baitul Mal. Simpan ke Baitul Mal. Kalau kamu masih mau ke Umar, kecuali kalau kamu ingin emas ya silakan, tapi kita pisah. Ada nggak pejabat yang bisa seperti itu? Ya. Ya. Jadi dia datang itu ke rumahnya, Pak. Dan minta kepada istrinya seperti itu. Ya istrinya karena cinta kepada Umar bin Abdul Aziz, ya semua emas dilepas dan diserahkan ke khalifah, lalu khalifah menyimpan di Baitul Mal untuk kepentingan umat Islam. Ya, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya saya khawatir emas yang ada di tangan kamu itu, karena kamu kan keluarga raja, ada emas-emas syubhat, bukan hak kita tapi kamu ambil. Itu yang dikhawatirkan. Maka Umar itu jadi khalifah hanya kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun, tapi nggak ada peminta-minta, nggak ada pengemis. Kita malam ini bagi zakat fitrah, besok waktu kita Idul Fitri masih banyak itu peminta-minta, antri nunggu kita keluar dari sholat Idul Fitri. Terus apa fungsinya itu? Zakat. Kalau kita pengurus masjid, pengurus zakat, petugas zakat seharusnya kan tersinggung. Kan tadi malam apakah kamu tidak dapat zakat? Kan diberi zakat itu untuk apa? Supaya dia tidak minta-minta pada hari Idul Fitri. Kenapa? Karena sudah ada makanan di rumahnya, udah ada minuman, udah ada uang. Ini habis dibagikan zakat fitrah, besok lebih duluan datang daripada jamaah. Iya, bukannya Idul Fitri tapi nunggu jamaah keluar bubar minta-minta. Kan seharusnya hari Idul Fitri itu harus bebas dari peminta-minta. Malulah pengurus masjid itu, pengurus Idul Fitri itu, panitia Idul Fitri, kalau masih menemukan peminta-minta di sekitar pelaksanaan Idul Fitri. Berarti kan kita nggak sukses mengelola zakat. Gagal kita, mempermalukan diri kita. Mempermalukan diri kita. Dan seharusnya itu bebas lah itu. Jadi kenapa? Udah dikasih. Berarti kalau dia datang berarti nggak ada makanan di rumahnya. Ini yang perlu juga kita perhatikan, dan kita beritahu, Anda kan udah dikasih, nggak usah Anda minta-minta lagi hari ini. Biarkanlah kita itu tidak melihat peminta-minta pada hari itu. Jangan dijadikan momen, kesempatan
Wah, ini kesempatan. Biasanya orang yang Idul Fitri itu pasti bawa kenceleng, bawa uang. Mudah-mudahan kita juga bisa kebagian. Itu mumpung kan itu. Nggak bisa seperti itu. Kalau Umar bin Abdul Aziz 3 tahun nggak ada peminta-minta, Pak. Kita alhamdulillah udah hampir 90 tahun merdeka. Peminta-minta masih banyak dan bertambah gitu. Nah, untuk itu Umar bin Abdul Aziz ini membuat satu ucapan pasca Idul Fitri dengan bahasa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Itu Umar bin Abdul Aziz, itu bukan dari Nabi. Hanya orang-orang sekarang ini lebih senang mengatakan minal aidin wal faizin. Tapi lupa taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sahabat-sahabat dan ulama-ulama setelah Idul Fitri, setelah saum, itu dia berdoa kepada Allah kurang lebih 6 bulan supaya seluruh amal solehnya yang dia lakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan itu berdoa. Ya Allah, saya sudah melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Saya begini begitu, mohon terima semua doa apa amalan saya itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu 6 bulan. Jadi ulama-ulama soleh dahulu itu setelah selesai Idul Fitri dia berdoa supaya seluruh amal solehnya diterima oleh Allah selama 6 bulan. 6 bulan kemudian dia berdoa lagi supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan kembali tahun depan. Begitulah mereka mengatur hidupnya. Jadi orang Indonesia karena nggak hafal ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin, langsung minal aidin wal faizin. Ya, kan begitu. Ada nggak ibu-ibu yang hafal itu ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin? Jadi seharusnya taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Panjang ya? Iya. Makanya kita singkat minal aidin wal faizin, tapi ditambah lagi. Mohon maaf. Iya. Ya. Tambah lagi siamana wa siamakum. Ya sama saja kan? Ya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemudian di Indonesia itu mohon maaf lahir batin. Ya, ucapan mohon maaf lahir batin itu sebenarnya tidak masalah. Walaupun kalau kita lihat di dalam Al-Quran nggak ada satu ayat pun yang menyuruh kita untuk minta maaf. Nggak ada. Jadi buka Al-Quran nggak ada, kecuali hanya di hadis. Tapi dalam Al-Quran yang ditekankan oleh Al-Quran itu memberi maaf daripada meminta maaf. Mana yang lebih gampang, memberi maaf atau meminta maaf? Ya, meminta maaf. Coba bayangkan kalau ibu share kebohongan di WA atau fitnah melalui WhatsApp atau buat status memfitnah orang, lalu ada 1000 orang yang membacanya, bisa nggak semua minta maaf satu persatu? Berapa bulan harus digunakan untuk mendatangi orang yang 1000 itu? Apakah mau share lagi? Apakah kalau kita share kembali permohonan maaf, apakah yang 1000 itu membacanya? Jadi mana yang lebih susah? Memberi maaf atau meminta maaf? Kata orang Indonesia, minta maaf aja belum tentu saya maafkan, apalagi tidak minta maaf. Nah, itulah sebabnya sehingga Al-Quran mengatakan wal afina anin nas, beri maaf kepada orang. Mau ketemu, mau minta maaf atau dia lupa, silakan beri maaf. Kenapa? Karena kalau orang itu udah sakit, udah lumpuh, tunggu minta maaf, jalan aja susah.
Mau datang ke rumah susah. Apakah harus, mungkin ada yang mengatakan kan sekarang gampang Pak, telepon. Minta maaf, mending kalau dia masih ingat nomor telepon kita. Jadi itulah sebabnya sehingga Al-Quran lebih menekankan memberi maaf daripada meminta maaf. Nah, yang paling masalah kalau kita baru ketemu dengan orang, mohon maaf lahir batin kata orang, kapan Bapak Ibu berdosa? Ya, kok tiba-tiba minta maaf ke saya? Kenapa Anda minta maaf? Kan saya nggak berdosa, kita baru ketemu. Saya juga baru kenal Bapak. Kenapa kita harus minta maaf? Nah, itulah bahasa Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum. Kan bahasa Rasul itu lebih lebih mudah diterima dan tidak ada kecurigaan. Tapi orang Indonesia ya nggak puas gitu. Dengan inginnya panjang-panjang dan bertele-tele gitu. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Ya saya katakan boleh-boleh saja minta maaf. Tetapi hakikatnya agama itu memberi maaf. Ibu-ibu bisa enggak memberi maaf ke orang-orang yang menzolimi kita? Apalagi kalau sudah meninggal, Bu. Maafin saja lah gitu. Oh ya Allah, memang dulu itu pernah menzolimi saya, tapi udah meninggal lah, saya maafkanlah gitu. Jangan seperti orang yang mau dikubur langsung datang ibu-ibu marah, jangan dikubur dulu, itu utangnya masih banyak ke saya. Akhirnya nggak dikubur itu orang. Kalau nggak ada yang mau bertanggung jawab, saya tidak rela kalau dia dikubur. Kenapa? Utangnya 250 juta ke saya kok belum lunas. Kata orang, ya kalau bapak ibu mau merasakan bangkainya jenazah, ya nggak usah dikubur. Ya orang yang sudah meninggal nggak ada masalah, mau dikubur mau enggak. Itu kewajibannya orang hidup, bukan kewajibannya orang meninggal. Ya, kan yang diwajibkan mengurus jenazah siapa? Orang hidup kan? Ya, yang diperintahkan untuk memandikan jenazah siapa? Orang hidup. Yang diminta untuk mengafani orang hidup, yang menyalatkan orang hidup, menguburkan, iya, itu kewajiban orang hidup, bukan kewajiban orang meninggal. Orang meninggal nggak tahu lagi tuh. Ya. Walaupun dia tahu siapa yang mengurus jenazah diri saya, siapa yang menyalatkan saya, tapi kalau tidak diurus dia juga tahu. Oh ternyata tetangga saya itu nggak ada yang ngurus saya. Ya, nanti kalau dia datang saya beritahu. Nah, kenapa? Saya duluan. Saya lebih pengalaman di alam barzah. Nanti pas datang kita, langsung yang ditanya, kenapa dulu kamu nggak menyalatkan saya? Kenapa kamu dulu tidak memandikan saya? Kenapa dulu tidak mengafani saya? Kenapa engkau membiarkan jenazah saya itu membusuk, tidak dimakamkan? Apa susahnya? Itu kewajiban kita. Dan berdosa kalau kita membiarkan itu. Membiarkan itu. Jadi itulah yang perlu kita pahami. Nah, untuk itu pasca bulan suci Ramadan itu ya kita harus tahu juga ilmunya ya. Sama dengan puasa Syawal. Puasa Syawal. Tapi waktunya udah habis kayaknya, Pak ya. Nantilah puasa Syawalnya. Ya. Kita bahas karena puasa Syawal juga lumayan kalau dibahas itu. Ya. Yang mau puasa Syawal silakan, yang tidak mau puasa Syawal juga nggak apa-apa. Ya. Mau mazhab siapa gitu. Yang penting kita saling menghargai, ya, saling menghargai. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan. Seharusnya saya bahas tafsir tapi ya silakan Pak. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Mohon penjelasan bagian terakhir tadi Pak Ustadz, yaitu kewajiban menyelesaikan jenazah. Ada kejadian
karena si mayat itu tidak aktif ke masjid, maka bagian yang biasanya mengurus jenazah itu merasa ini dia nggak pernah kesini, ngapain juga diurus gitu, misalnya semacam itu. Bagaimana itu yang semacam itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena dia tidak pernah ke masjid, tapi dia Islam, KTP Islam. Iya, kalau dia Islam harus diurus secara Islam. Kalau dia tidak ke masjid, itu bukan dosanya orang yang datang ke masjid, dosa dia. Nah, jangan kita juga ikut berdosa karena tidak mau mengurus, tidak mau menyalatkan dengan alasan tidak ke masjid, padahal dia muslim. Itulah sebabnya, itu yang perlu kita pahami baik, Pak ya. Kalau Nabi itu setiap mau menyalatkan jenazah, apa yang ditanyakan Nabi? Utang. Nabi tidak pernah mengatakan apakah jenazah ini baik? Baik gitu. Padahal pura-pura itu kita. Karena kalau nggak ngejawab nggak enak juga. Iya. Apalagi kalau sudah keluarganya itu sudah keliling bagi-bagi amplop. Aminnya tambah besar gitu. Amin gitu. Ya. Ya. Tapi kalau Nabi yang ditanyakan hanya satu, punya utang enggak? Kalau dia punya utang, apa kata Rasul? Ada yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada yang bertanggung jawab, kata Nabi, saya tidak menyalatkannya. Tidak menyalatkannya. Tapi sahabat yang menyalatkannya. Nabi mundur. Nabi mundur, tidak ikut menyalatkannya. Tapi kalau ada yang bertanggung jawab, saya yang imam. Kenapa Nabi itu tidak menyalatkan jenazah yang berutang? Itu kalau Nabi mendoakan orang yang sudah disalatkan oleh beliau, doanya itu pasti mustajab. Nggak mungkin lah, malaikat nanti bingung, Pak. Ini Nabi yang nyalatkan, padahal punya utang. Iya, nggak lunas. Iya, jangan sampai keluarganya bilang, udah lunas, buktinya Nabi menyalatkannya kok. Nah, maka Nabi itu tidak mau menyalatkan orang yang punya utang. Kenapa? Supaya Nabi dengan malaikat itu sama. Iya. Jadi Nabi tidak membingungkan malaikat. Kan bingung, Pak. Orang punya utang disalatkan Nabi, Allah Akbar. Enggak mungkin kata malaikat, jangan salatkan ya Rasul. Enggak bisa saya bilang amin. Allahumma gfir lahu, masih ada utangnya ya Rasul. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kata Nabi, jangan saya yang salatkan. Sahabat saja. Sama kalau ada orang yang koruptor. Seharusnya MUI, Menteri Agama itu enggak boleh nyalatkan. Iya, supaya apa? Tidak dikatakan melegalkan koruptor. Jadi kalau ada koruptor, kiai-kiai itu enggak perlu sholat. Oh tahu ini koruptor yang meninggal, enggak usah datang menyalatkannya. Biasa aja lah gitu. Ya, kalau MUI yang menyalatkannya, ulama yang menyalatkannya, Menteri Agama yang menyalatkannya, udah kiai, profesor lagi kata orang, kamu tahu apa? Itu profesor aja, ulama saja, MUI saja menyalatkannya, padahal dia koruptor. Itu malaikat yang bingung. Iya. Malaikatnya yang bingung, Pak. Itu buktinya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah sholat, ya orang-orang biasa saja lah yang nyalatkan. Yang penting melepaskan kewajiban. Adapun dosa dia karena tidak sholat, serahkan ke malaikat. Serahkan ke Tuhan. Biarkan aja Tuhan yang menyelesaikan, malaikat yang menyelesaikan di alam barzah. Seperti ginilah. Ada orang yang nikah, tapi nikahnya udah hamil duluan. Kan sebaiknya kita nggak datang. Ngapain datang? Berarti kalau kita datang seolah-olah kita setuju dong. Dalam kondisi hamil baru nikah. Itu kan memberi pesan kepada anak-anak kita bahwa itu boleh.
Dan seharusnya orang yang hamil baru nikah itu nggak usah diramaikan. Udahlah, ke KUA saja, selesai. Jangan memperbesar masalahnya. Atau saya pernah datang, Pak. Saya nggak tahu itu, ternyata udah hamil. Lalu ibunya bilang, Pak Ustadz, anak saya udah hamil dulu, nggak apa-apa ya. Gitu. Iya, udah nikah juga. Iya, saya pulang itu, Pak. Kenapa? Ya kalau kita datang ke situ, kata murid-murid saya, Pak Ustadz aja datang, jadi berarti boleh. Kan itu tanggung jawabnya, Pak, tanggung jawab moralnya. Nah, maka kenapa umpamanya, ya yang hamil itu nggak usah diramaikan. Memang dia tidak mau ramai kok. Kenapa? Makanya dia nyuri-nyuri duluan. Ya, bawa saja ke KUA, selesai. Karena kalau diramaikan lalu disampaikan, semua orang kan tahu nanti, oh dia udah hamil, jadi pembicaraan lagi. Sembunyikan saja. Allah sudah menutup aibnya, jangan dibuka lagi dengan acara. Sama kalau ada yang meninggal. Kalau dia udah meninggal, dia nggak sholat, sholatkan saja. Tapi nggak usah panggil orang-orang soleh. Supaya apa? Malaikat tidak mengijabah doanya. Jadi kalau malaikat mau dia gebukin, ya terserah. Kenapa? Nggak ada orang soleh yang mendoakannya. Sama dengan koruptor. Koruptor itu harus diperlakukan seperti itu. Mau terkenal, mau apa, kalau dia terkenal koruptor, meninggal dan jelas-jelas dia koruptor, ya nggak usah lah orang-orang soleh itu, ulama-ulama yang mustajab doanya ikut menyalatkannya. Kenapa? Itu kita salatkan hanya untuk menyelesaikan kewajiban kita sebagai muslim, sesama muslim. Adapun dosanya serahkan ke Tuhan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Pak ya, seperti itu. Dan jangan sampai orang itu ya nggak ke masjid, dianggap itu bukan muslim. Mungkin dia sholatnya di rumah. Ya kalau dia masih sholat, ya hargailah. Ya, dihargai. Mungkin dia tidak senang dengan imamnya. Ya. Kan kita juga bisa saja seperti itu kan. Ada orang nggak mau datang ke masjid karena tidak senang ke imamnya. Ada juga mungkin karena nggak mau ikut ceramah. Ya kita juga harus hargai kan. Ya. Nah untuk itu jangan terlalu cepat kita menghukumi. Paling mudah ya sholatkan saja supaya tidak jadi polemik. Polemik. Kira-kira seperti itu jawaban saya. Saya kira cukup Pak ya. Ya baiklah, kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad